Berbincang-bincang bersama dengan Direktur Utama Edifood, Bapak Sis Apik. Pak, kita lanjutkan kembali dialognya Pak Sis. Ini menarik jika kita membahas bagaimana komoditas-komoditas tertentu terus didorong begitu Pak. Apalagi di tahun depan nih kita akan bersiap ya Pak dengan program makan bergizi gratis. Nah kalau dari pandangan Anda sendiri sebagai pelaku usaha atau berada dalam industri pangan begitu Pak. Bagaimana Anda melihat apakah pangan di tanah air ini sudah benar-benar siap dengan program makan bergizi gratis ini? Ya. Kita pertama melihat ya dari sisi program pemerintah dulu, program makan bergizi. Kemudian yang kedua adalah kemandirian pangan. Menurut saya optimis bahwa ini harus ditangkap ya. Dan bagaimana menangkap itu ya kita harus siap dari mulai kalau katakanlah dari mulai budidaya tanaman ya kita harus siap benihnya harus berkualitas ya. Kemudian budidayanya ya. Itu juga harus betul-betul menggunakan teknologi. Karena ya kalau nggak menggunakan teknologi kita juga mungkin ada sedikit gangguan apakah cuaca dan lain sebagainya atau hama ya. Nah harapannya adalah budidaya ini kapan pemupukan ya. Ini harus menggunakan teknologi juga. Ya ini mungkin akan hal-hal yang ekosistem budidaya ini akan memberikan dampak yang hasil yang sangat bagus sekali. Budidaya pemupukan dan panen ya. Nah, tentu kalau sudah panen ya proses produksinya dari gabah menjadi padi itu bagaimana. Ini harus menjadi satu ekosistem. Nah pupuk ya tentu ini juga menjadi penopang juga sangat-sangat menjadi pendorong juga. Tapi juga tidak kalah adalah benih. Nah kalau semuanya itu sudah ekosistemnya sudah berjalan dengan baik ya petani tidak susah mencari pupuk, kemudian juga benihnya juga selalu tersedia dengan harga yang mungkin bersaing dan memberikan manfaat bagi petani. Saya yakin bahwa produksi padi ke depan akan menjadi baik dan akan menjadi swasembada pangan. Ini dari sisi padi ya. Kemudian dari sisi komoditas yang lain, ya kami kebetulan dari peraturan pemerintah nomor 125 itu kita diberikan 10 komoditi yang menjadi andalan dari Edifood selain padi, jagung, dan kedelai. Jadi ada daging, ada telur ayam, ada daging ayam, ada cabai, ada bawang merah, ada bawang putih. Ini kami ditugaskan ke situ. Nah dari situ bahwa ada peluang-peluang yang harus kita tangkap. Contohnya adalah daging ayam ya. Kemudian telur ayam juga. Ini juga harus kita siapkan. Bagaimana peternak itu mudah mendapatkan GPS ya. GPS itu yang Grand Parent Stock-nya. Kemudian dari sisi GPS itu juga makanannya juga gampang diperoleh. Terus kemudian juga ada harga yang memang nantinya, misalnya kalau sudah ayamnya sudah besar dan sudah mulai bertelur, itu ada harga yang memang harus kita jaga juga. Saat ini pemerintah melalui Bappenas juga sudah mengendalikan harga itu dengan contoh adalah program stunting ini. Jadi ini adalah salah satu peluang juga ke depan ya, bagi peternak ayam ya, baik peternak ayam daging atau petelur ke depannya ini akan memberikan janji. Belum lagi komoditas-komoditas yang lainnya, sayur juga, cabai juga, bawang merah, bawang putih. Ini juga akan peluang ke depan. Sehingga dengan kondisi atau peluang yang ada, swasembada pangan dan makan bergizi nanti ke depan, ini peluang bagi kita semuanya ya, pelaku bisnis khususnya industri pangan ya, terus kemudian para petani ya. Kalau ini semuanya bisa berjalan baik, insya Allah petani kita akan lebih sejahtera gitu ke depannya. Baik, artinya Anda cukup optimistis begitu ya, swasembada pangan dan juga program makan bergizi gratis ini ya, bisa berjalan dengan baik dan juga mendorong begitu ya Pak para petani untuk bisa lebih produktif lagi begitu ya Pak, dan juga industri pangan akan lebih maju lagi ke depannya harapannya. Iya, industri pangan maju, petaninya bisa senyum ya, senyumnya akan lebih. Semoga petani lebih sejahtera juga ya Pak ya.